Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-14 ya, adik-adik. Masih mengenai inverse transformasi Laplace. Tapi ini agak berbeda dari yang pertemuan 13 minggu lalu. Karena untuk inverse transformasi Laplace yang berikut adalah diperoleh dari derivatif atau turunan dan integral. Ya. Derivatif itu turunan. Nah, kita lihat untuk yang inverse transformasi Laplace dari derivatif. Ini ya, yang pertama adalah perkalian dengan T pangkat N. Selalu dia pakai T ya, Dede. Variabelnya T. T itu kan menyatakan Laplace ya, transformasinya. Gitu. Sedangkan hasil dari transformasi kita ingat ditulis dalam Fs, S kecil ya. Nah, sekarang kita balikkan karena dia inverse. Inverse dari Fs kecil, F kecil S ya. Maka Laplace awal yaitu Ft, F besar T. Gitu, ya. Sama kayak turunan kan nilai awalnya Y sama dengan AX kuadrat sekian-sekian. Nah, untuk turunannya itu kan Y aksen gitu ya. Inverse-nya Y aksen itu kita Laplace-kan ya, kita inverse-kan si Y aksennya, maka diperolehlah Y awal atau Y mula-mula. Nah, untuk Laplace, jika inverse Laplace dari F kecil S adalah F besar T, jadi fungsi awalnya Ft ya. Hasil Laplace-nya adalah Fs. Nah, diinverskan, jadi Laplace inverse dari Fs adalah Ft, maka Laplace inverse dari F pangkat N, ya, N atau aksen ini, F pangkat N ya, S sama dengan min 1 pangkat N dikali T pangkat N dikali Ft. Nah, gitu ya. Jadi kalau fungsinya turunan ke berapa ya, nah, maka dikalikan dengan min 1, turunan N-nya berapa, dikali T pangkat, bukan pangkatnya ini ada derivatif ya, berbeda dengan pangkat. Anggaplah ini turunan orde ke F, turunan tingkat ke N, ya kan. Bukti itu berarti kita ini kan rumus Laplace untuk Ft T pangkat N ya, masih ingat di Laplace sebelumnya pertemuan ke-11 atau 12 itu. Nanti Laplace dari T pangkat N Ft ya, sama dengan min 1 pangkat N F pangkat N kali S. Ya, maka Laplace inverse dari min 1 N Fns ya, F pangkat Ns adalah T pangkat N dikali Ft. Nah, gitu ya. Nah, karena ini min 1-nya ini kan konstanta ya, berlaku sifat kelinieran untuk Laplace. Nah, min 1 pangkat N di luar dikali dengan Laplace inverse dari F pangkat N kali S sama dengan T pangkat N kali Ft. Nah, Laplace inverse dari F pangkat Ns ya, yang ini ya kan, sama dengan T pangkat N kali Ft per min 1 pangkat N. Nah, jadi yang si linear tadi min 1 pangkat N itu pindah ke kanan dia. Nah, kalau di kiri kan dia dikali. Maka pindah ke kanan jadi pembagian. Jadi rasio dia ke sana. Sehingga Laplace inverse dari F pangkat Ns adalah min 1 pangkat N. Min N harusnya ya, min N. Dikali T pangkat N kali Ft sama dengan min 1 pangkat N kali T pangkat N kali Laplace inverse dari Ft. Nah, ini kan T pangkat N Ft ini kan Laplace inverse ya. F besar T ini sendiri adalah Laplace inverse dari Fs tanpa N, tanpa pangkat N. Nah, contoh ini slide-nya sedikit. Laplace inverse dari 1 per S kurang 2 pangkat 2. Maka ini S-nya berarti yang dalam kurung siku
maka inverse dari 1 per S kurang 2 adalah eksponen pangkat 2T. Adik-adik masih ingat yang Laplace inverse? Minggu lalu ini ada ya, eksponen pangkat N kali T atau A kali T. A-nya itu 2 di sini. Sehingga Fs sama dengan 1 per S kurang 2 kali S kurang 2 pangkat min 1. Kenapa? Karena ini kan 1 per, ya kan? Kalau kita mau pindah ke atas S kurang 2-nya, maka pangkatnya jadi negatif 1. Jadi, F pangkat 1, S adalah min 1 pangkat 1, ya kan? S kurang 2 pangkat min 1 kurang 1 kali S kurang 2 pangkat S kurang 2 aksen. Nah, ya, turunannya. S kurang 2 aksen, turunannya adalah 1. Nah, tinggal dijabarkan, sehingga diperoleh minus dari 1 per S kurang 2 pangkat 2. Nah, ini rumusnya dipakai ya. Ini yang minggu lalu ada di berikut untuk inverse transformasi Laplace dari integral. Kalau tadi derivatif atau turunan pakai aksen, sekarang diambil dari integralnya. Nah, jika Laplace inverse dari Fs sama dengan Ft, maka Laplace inverse dari Fs per S sama dengan integral dari T Fu du ya, integral 0 ke T Fu du. Nah, jadi karena kita ambil variabel lain U untuk mengganti nilai T. Terus diinverskan, maka Laplace dari integral Fu du, integral dari 0 ke T, adalah Fs per S. Ya. Ini dibolak-balik juga ya, Dedek, sama kayak yang minggu lalu. Ya. Inverse Laplace Fs, Laplace-nya Ft. Maka inverse dari inverse dari Fs adalah Ft. Fungsi awal atau formula di Ft, kemudian dilaplaskan, diperolehlah Fs. Maka Laplace inverse dari Fs adalah F sub T. Kembali ke awal ya. Nah, ini tanpa dia membuktikan detail ya. Tinggal dibolak-balik. Kan Dedek perhatikan, dia tinggal dibolak-balik ini. Laplace inverse dari Fs per S, nah, sama dengan integral dari 0 ke T Fu du. Ya kan? Tidak ada rumus tersendiri ya kan. Detailnya nggak ada. Jadi langsung dibolak-balik saja inverse dari ini. Karena rumus Laplace sendiri itu sudah ada, sudah ditentukan. Sudah ada tabelnya. Untuk integral yang pertama adalah perkalian dengan S pangkat N. Jika Laplace inverse dari Fs sama dengan Ft, ini udah awal ya, karena Ft Laplace itu adalah Fs. Nah, maka yang pertama Laplace inverse dari S kali Fs sama dengan F aksen T. Dengan kondisi awal F0-nya adalah 0. Ini turunan ya, beda kayak tadi dia pangkat. Jadi bukti Laplace dari turunan F terhadap T atau F aksen T ya, F aksen sama dengan S dikali L Laplace dari Ft kurang F0. Sama dengan di mana F0 atau nilai mula-mula Laplace adalah ketika T-nya 0, maka Laplace adalah sehingga Laplace dari turunan dari F df per dt sama dengan S kali Fs kurang 0. F0 ini kan 0 tadi ya. Nah, itu diturunkan langsung 0. Laplace dari Ft adalah Fs. Nah, jadi S-nya tetap. Laplace Ft adalah Fs. F0 adalah 0. Sehingga diperoleh nilai akhir adalah S dikali Fs. Ya, 0 hilang. Maka Laplace inverse dari S Fs turunan dari F terhadap T, df per dt, atau F aksen T. Gitu. Terus yang kedua, kalau dia pakai kuadrat ya, kalau tadi kan nggak kuadrat. Nah,
Yang kedua, Laplace inverse dari S kuadrat Fs sama dengan S kali F0 sama dengan F pangkat N, pangkat atau aksen ya, double aksen T, karena dia pangkat 2. Beda dengan yang tadi, dia pangkat N, kalau ini kan double aksen. Untuk kondisi awal F0-nya tidak sama dengan 0. Bukti Laplace dari turunan kedua F terhadap T, jadi d kuadrat F per dt kuadrat ya. Ini tinggal dibolak-balik saja, jadi tidak ada jalan detail ya, nggak ada rumusan yang detail, penjabaran yang detail, sama kayak yang tadi sebelumnya. Karena Laplace dari Ft tadi sama dengan Fs, sehingga inverse dari Fs adalah Ft, kan gitu ya. Nah, tapi di sini S kuadratnya, Fs-nya dikali dengan S kuadrat. Nah, sehingga Laplace inverse dari S kuadrat Fs adalah F aksen, F double aksen dari T. Nah, ini ya. S kuadrat Laplace dari Ft dikurang S F0, Ft dikurang F0, sama kayak teorema nilai rata-rata untuk integral. Adik-adik masih ingat ya? Integral dari fx dx 0a ke b, batas bawahnya a, batas atasnya b, maka hasilnya adalah f besar b dikurang f besar a. Hasil integralnya itu adalah f besar. Nah, di sini ft-nya itu fs, Laplace ft adalah fs. Laplace dari f0 adalah f0. Karena f0-nya itu nggak 0 ya. Kalau tadi kan f0-nya 0, maka ditulislah 0 di sini. Tapi karena ini tidak 0, maka ditulis tetap dia f0. Tergantung kondisi soal, berapa f0 yang didefinisikan. Maka Laplace inverse dari S kuadrat Fs dikurang S kali F0 adalah F double aksen T. Nah, tinggal dibolak-baliknya aja ya, tidak ada rumusan integral yang tersendiri. Karena kita tinggal makai ya, tinggal gunakan sifat dari transformasi Laplace atau inverse-nya. Ya kan? Tidak disuruh kita buktikan lagi. Nah, ini pembagian dengan S, jadi Fs-nya itu dibagi dengan S. Sama kayak yang tadi ya, rumus awal. Nah, maka integral dari Fu du, Laplace inverse dari Fs per S itu adalah integral dari Fu du, batas bawahnya 0, batas atasnya T. Sifat convolution. Yang kemarin ada tidak convolution. Ini makna convolution mirip kayak apa ya? Fx diganti gx gitu. Apa? Fungsinya diganti. Nilai apa? Variabel fungsinya diganti. Atau nama fungsinya kita ganti. Atau bisa dia perkalian ya. Atau pembagian. Tapi di sini sudah ada pembagian. Di sini tinggal dikali Fs dengan Gs, Fs dan Gs. Dengan Laplace inverse dari Gs-nya adalah Gt. Sama kayak yang sebelumnya ya. Laplace inverse dari Fs adalah Ft. Maka Laplace inverse dari Gs adalah Gt. Nah, jadi Laplace inverse dari Fs kali Gs adalah integral dari 0 ke T Fu dikali G T kurang U kali D. T kurang U du. Atau integral 0 ke T GU kali F T kurang U D. Sama saja ya. Mana yang variabelnya diganti dengan T kurang U. Boleh si F-nya atau si G-nya. Hasilnya akan sama. Untuk yang integral belum ada contoh hari ini, adik-adik. Kita lanjut di pertemuan 15 ya contohnya. Karena nggak banyak contohnya itu. Terus ada juga penggunaan transformasi Laplace ya dalam bidang apa saja. Oke, sampai di sini adik-adik videonya disimak. Untuk pertanyaan-pertanyaan silakan lanjut di forum diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.